Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Mengapa Harus Mengampuni. Pada bulan Maret tahun 2014, Ade Sarah Angelina Suroto, gadis cantik yang berusia 19 tahun, dibunuh secara tragis dengan cara diikat dan disetrum berkali-kali dalam sebuah mobil. Dan perbuatan tersebut dilakukan Hafiz 19 tahun, mantan pacar Ade, dengan bantuan pacar barunya yang bernama Asifah 19 tahun. Perbuatan tersebut sudah pasti membuat hati kedua orang tua Ade sangat terluka. Tetapi luar biasanya, kedua orang tua Ade walau sedang dalam kesedihan yang sangat dalam, dengan rela memaafkan kedua orang yang telah membunuh anak mereka. Dengan satu alasan, karena Tuhan memerintahkan untuk mengampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Yang pertama, karena itu perintah Tuhan, saudaraku. Dalam Matius 18 ayat 21-22, satu hari datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada batasan untuk kita mengampuni orang. Dan kita juga tidak boleh memilih-milih yang mana kita ampuni, yang mana kita tidak ampuni. Kita harus betul-betul clear di hadapan Tuhan bahwa kita tidak boleh menyimpan. Kita tidak boleh tidak memaafkan setiap orang-orang yang bersalah terhadap kita. Itulah ciri-ciri anak Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, karena kita pun telah diampuni oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2:12 berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Saudaraku, kita ini adalah orang-orang yang berdosa tadinya. Tapi karena kita mendapat kemurahan dari Allah, dengan kita percaya kepada Kristus, maka segala dosa-dosa kita telah diampuni. Itu sebabnya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, karena kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, saudaraku, mengampuni itu adalah proses membuang sampah dari dalam hati. Saudaraku, satu saat misalnya orang menyakiti saudara, lalu saudara tidak mau maafkan, berarti di dalam hati saudara tersimpan satu sampah. Begitu juga yang kedua, jika ada orang yang menyakiti saudara, saudara menyimpan, maka ada 2 sampah di hati saudara. Dan saudara bisa bayangkan berapa banyak orang yang sudah menyakiti saudara, lalu saudara tidak pernah mau memaafkan. Sebanyak itulah sampah di dalam hati saudara. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jika di dalam lemari saudara ada bangkai tikus yang sudah sekian lama mati, apakah saudara lakukan? Apakah saudara membiarkan bangkai itu tetap ada di situ dan menikmati aromanya? Tentu tidak. Saudaraku, mari kita melepaskan pengampunan atas semua orang-orang yang bersalah kepada kita, agar hati kita bersih. Tidak ada bangkai tikus di sana yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Dan yang terakhir, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengampuni itu berarti kita memberi Tuhan kesempatan untuk menyembuhkan luka-luka hati kita. Saudaraku, setiap kali kita tersakiti, Tuhan tahu kita sedang terluka. Tetapi Tuhan hanya bisa menyembuhkan luka-luka kita kalau kita telah terlebih dahulu mau mengampuni orang tersebut. Selama kita tidak mau mengampuni, maka luka-luka kita itu akan tetap ada tersimpan di dalam hati kita. Dan itu sangat membuat hidup kita tidak nyaman. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, memaafkan itu atau mengampuni itu ibarat bunga mawar yang rela diinjak. Tetapi walaupun dia telah terinjak, dia tetap mengeluarkan aroma yang harum, saudaraku. Orang tua Ade yang telah rela memaafkan orang yang telah membunuh anak mereka, sangat terasa betapa hangatnya kasih Allah yang keluar dari dalam hati mereka. Saudaraku, mari kita mengampuni
setiap orang yang bersalah kepada kita. Sampai di sini renungan kita saat ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.